beserta tim dari Balai Arkeologi dan BP3 Jambi sedang mengadakan persiapan untuk berangkat ke situs, yaitu di daerah Karangagung. Ini lagi macet banget.
Laku, Pak. Nah, kita sekarang berada di Desa Margomulyo, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di pantai timur Sumatera. Nah, di desa inilah pada akhir tahun 90-an banyak ditemukan sisa-sisa peninggalan purbakala, khususnya situs pemukiman, keramik-keramik dan gerabah yang diduga dari masa jauh sebelum adanya Sriwijaya. Penelitian para arkeolog, gerabah-gerabah yang ditemukan dan manik-manik yang ada di sini berasal dari masa proto sejarah sekitar abad 4 Masehi. Nah, ini adalah saluran primer yang dibuat pada masa kemudian ketika daerah ini dibuka sebagai daerah transmigrasi. Di daerah ini juga masih banyak alur-alur sungai kuno yang diduga pada masa lalu sebagai jalur transportasi keluar masuk antara daerah yang ada di daratan pantai timur dengan jalur perdagangan Selat Malaka. Ini adalah gambaran situasi lingkungan saat ini di desa
Margomulyo. Tampak saluran primer, juga jalan-jalan baru. Kemudian area yang dulu diduga sebagai pemukiman kuno sekarang sudah berubah menjadi suatu area perkebunan, di mana para transmigran tinggal dan mengolah lahan di areal ini. Oh, Mulia Agung. Kita salah nih. Mulia Agung. Mulia Agung. Kita ini salah tadi. Ini namanya Desa Mulyo Agung. Oke. Sip. Iki jenengan musim lapangan itu sekarang. Ini ada beberapa artefak tembikar dari bentuk-bentuk alat rumah tangga seperti kendi, kemudian ya wadah ya. Ini ditemukan oleh Bapak Wagimin di sekitar desa ini. Desa-desa ini diduga bekas pemukiman kuno. Hampir seluruh kawasan ini banyak ditemukan gerabah-gerabah semacam ini. Oleh para ahli diduga ini dipakai pada zaman jauh sebelum zaman Sriwijaya. Tuh alat pertanian tuh mekanika. Haus, bilang haus. Oh di sini malah kelihatan ya bekasnya. Terus itu.
Jadi kiri kanan ini udah. Tapi yang padat emang di situ yang kita gali. juga nih Mas. Hah? Bagian pas kering jadi sekarang lagi menuju ke Tanah Abang, di mana menurut informasi penduduk di Tanah Abang banyak ditemukan pecahan-pecahan gerabah bata yang menunjukkan situs pemukiman dari desa Karya Mukti. Kita menyusuri parit primer, kemudian masuk ke sungai Haji Maknur di Sungai Sembilan. tasnya ditinggal pun bawa. Di Tanah Abang ini sebagian sudah rusak, terdapat galian-galian liar yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang mencari keberuntungan dari sisa-sisa peninggalan masa lalu. Mereka umumnya mengira tempat-tempat ini banyak peninggalan emas dan lain-lain.
Ning riyen enten anu. Iki kan medok terus munggah malih ngoten lho. Nggih. Manggo dalam. Ngomong nih, Mama. Gorenge wae ketek mo. Iya cedak kene. Pindah rono milik sing mriko, Pak. Enten riyen. Jarang Mas yang terus sebelah sana? Sebelah sana. Ada lah. Masih jauh, masih jauh. Lagi dua ini, bidang sarit lagi. 200 meter ya. Ada Bukan tanahnya, lokasinya. Oh iya. bukan Pak Sangi itu yang punya dosa sekarang. Yang beli orang yang ada di sini. Dan titip lagi. Oke, saya sekarang berada di sekitar Parit Sekunder P10. Di sini merupakan daerah aliran Sungai Kuno Lama, Sungai Kuno. Jadi di atas permukaan parit ini banyak ditemukan kereweng, manik-manik, dan benda-benda yang lainnya. Kita di sini akan melakukan penggalian secara transek untuk mendapatkan data-data yang ada di sekitar daerah ini. Ini adalah kegiatan dari bagian dari survei dan raspit di sekitar alur Sungai Kuno, tepatnya di Parit Sekunder P10. Lingkungan ini sekarang banyak dihuni oleh orang-orang dari Bali yang datang ke sini sekitar tahun 90-an. Nah, ini adalah salah satu pura subak yang ada di tengah sawah penduduk yang berasal dari Bali. Di sekitar pura subak inilah banyak ditemukan tonggak-tonggak kayu sepanjang alur Sungai Lama. Tonggak kayu ini diperkirakan pondasi bangunan masyarakat masa lampau. Ini adalah pura subak yang biasanya berada di lahan pertanian.
tonggak kayunya pundi, Pak? Iki. Oh, niki nggih. Kata Pak nggih. Nggih, enten kalih niki. Oh, nggih. Selamat siang Pak Legimin. Oh, selamat siang Pak. Ya. Ya. Ini tadi saya survei ke sini, di sepanjang sawah ini ada kayak seperti sungai kuno nih Pak. Terus banyak lagi apa ini batu-batu asa sama tembikar nih. Gimana ceritanya Pak Min? Oh, kejadiannya ini begini Pak. Jadi waktu itu kami warga Tran ini datang tahun 89. Terus kemudian kami warga masyarakat transmigrasi ini setelah membuka lahan, ternyata banyak Pak, baik manik-manik, batu-batu, tembikar, emas, bahkan teko emasnya itu ada, sama batu-batu asa ini Pak. Terus kemudian mereka nggak tahu, dari mereka yang transmigrasi ini nggak tahu manfaatnya. Terus kemudian ada salah satu warga tahun sekitar 97 itu, dari P2 itu melaporkan hal ini ke Balai Arkeologi Palembang ya? Palembang, betul. Kenyataannya dari Palembang belum ada tindakan. Terus kemudian datanglah namanya Pak Dario yang dari Air Sugihan termasuk Tran. Nah itu sampai menemukan di daerah situ Pak. Yang mana itu Pak? Oh, nah itu itu Pak, ya? Ya yang di yang sama di bekas pisang itu. Oh iya. Sampai 1 karung beras itu. Iya. 1 karung beras apa Pak? 1 karung beras kecil itu yang 20-an kilo itu namanya manik-manik di situ. Iya. Nah akhirnya dengan Pak Sugondo itu dijual sama namanya sama Pak Dario itu dijual sama Pak Gondo. Iya. Ini tembikannya seperti ini ya Pak? Anu ya. Iya. Nah ini namanya tembikar-tembikar yang seperti ini Pak. Ya mereka tahu bahwa ini berarti dulu sudah ada orang-orang dulu gitu Pak ya, untuk alat masak atau untuk alat-alat dapur itu. Terus kemudian bahkan banyak yang setengah-setengah utuh itu. Kalau ada dapat utuh itu mereka belum tahu dipecah Pak. Iya. Terus kemudian mereka bisa tahu sedikit-sedikit karena kedatangannya orang dari BP3 Jambi Pak Harno waktu itu, kasihlah penyuluhan. Akhirnya mereka sekarang sudah banyak koleksi. Namun Pak, yang menjadi harapan kami masyarakat ini supaya ini berkelanjutan, jadi dari Balai Arkeologi maupun BP3 dan instansi terkait itu kepinginnya itu memang dibuka, diamankan, dan pemerintah daerah pun ada perhatian ke sana gitu loh Pak. Iya. Seperti museum situs itu Pak. Ya kayak taruhlah museum situs itu ya. Karena apa? Perluasannya di sini itu kelihatannya kalau yang kami tahu itu aja kepanjangannya itu sudah 7 kilo lebih kurang itu. 7 kilo perluasannya itu sampai ke P mana-mana Pak. Iya. Nah itu. Ya, terima kasih Pak Legimin. Ya Pak, sama-sama. Ini sebagian kecil dari warga penduduk yang sudah benar-benar merasakan dengan adanya kedatangannya para arkeolog dan
instansi terkait karena apa? Merasa sudah terserap tenaga kerjanya gitu ya. Ini secara lokal aja sudah menguntungkan. Lah nanti kalau barang-barang ini memang terkumpul banyak, saya rasa secara khalayak umum rame gitu ya, akan lebih banyak menikmati. Contohnya ya Pak Camat aja sudah datang dan stafnya itu ya. Pak ini Pak akhirnya mereka tanya-tanya, terus kemudian kami belum begitu bisa menjelaskan, namun ada beberapa buku materi itulah yang saya bawa sampai dipinjam. Terus kemudian untuk ke depan yang jelas itu Pak, untuk tindak lanjutnya dari para arkeolog dan dari BP3 itu memang benar ditindaklanjuti supaya apa? Supaya hal ini nanti memang dilestarikan gitu Pak. Apa? Terus kemudian Pak, ini apa itu koleksi-koleksi warga itu banyak sekali. Jadi kami minta di koleksi-koleksi supaya tidak dijual di luar, supaya peraturan-peraturan dari PP3 itu diedarkan ke seluruh instansi terkait. Misalnya kayak kepala desa itu ada instruksi dari bupatinya supaya masyarakatnya itu bisa menahan hal ini memang benar-benar untuk dibuktikan untuk membuka khazanah ilmu pengetahuan dan sejarah zaman dulu. Karena apa? Kami sangat menarik sekali. Ini sebelum Sriwijaya gitu loh. Betul. Hanya itu. Parit primer yang dibangun ketika daerah ini dibuka menjadi daerah transmigrasi. Sebelumnya di daerah ini banyak sekali alur-alur sungai kuno yang membentang di daratan yang sekarang dijadikan lahan pertanian dan perumahan masyarakat transmigrasi. Di alur-alur sungai kuno inilah banyak ditemukan sisa-sisa pemukiman pada masa lalu seperti gerabah, batu asah, manik-manik, dan lain-lain. Digendong sampai sing duwe lho, Pak. Bunder rapi ya Mas. Kenal. Nggih. Kayak go. Kayak bongol. Kenal. Nah, ini ceritanya, ini kan Pak Solikin ini nemu dulu dari sawah yang sudah pernah disurvei Pak Tri, rombongan tim Pak Tri dulu Pak. Jadi dulu ini berkembang-kembang, terus kemudian sama Solikin ini sudah digerik ya, digerik sedemikian rupa untuk celengan anaknya. Namun ini memang sudah asli dari sananya. Ini seperti manik-manik dan apa itu munte-munte yang sudah ketemu itu. Nah ini karena ini sudah saya kasih tahu jangan dirusak, ini ditahan di sini untuk koleksi. Itu ya. Terus kemudian ini Pak apa itu? Hal ini banyak yang lain yang sudah dipecahkan ini, bahkan Solikin ini pernah nemu utuh dipecah, dihancurin, dilihat dianggapnya ada isinya, ternyata nggak ada. Nah ini itulah sebabnya hal ini supaya diteliti lebih lanjut. Harapan kami hanya itu Pak. Ini di Karya Mukti Pak ini ya? Ini termasuk di Karya Mukti sebelah sawah Pak Beben. Oh sebelah sawah Pak Beben. Sebelah sawah Pak Beben. Yang ada alur sungai lama itu ya? Ya ini dekat sungai, alur-alur sungai lama. Terus kemudian yang lain-lain itu banyak Pak kalau digali saya rasa. Di Kecamatan Sungai Lalang ini kan banyak tinggalan purbakala nih, seperti bekas kendi, kemudian periuk. Nah ini Pak Legimin sebagai pemrakarsa penduduk desa ini sebenarnya motivasi apa Pak Legimin datang ke Balar melaporkan ada temuan ini? Oke, selamat pagi Pak. Jadi begini Pak, dulu pada tahun 90 kami tram, terus kemudian kenyataannya kok sudah banyak temuan-temuan. Ternyata pada tahun 97 dilaporkan oleh kawan. Terus kemudian saya tertarik Pak, karena apa? Meskipun dalam hal ini belum ditindaklanjuti oleh Balai Arkeologi Palembang, ya saya tertarik karena ini kayaknya itu barang kok kuno gitu loh. Terus kemudian kok punya nilai seni yang tinggi, jadi saya sangat tertarik untuk mengumpulkan barang-barang ini. Kenyataannya benar Pak, pada waktu itu ada beberapa kolektor ya membeli Pak. Ternyata barang ini memang punya nilai jual gitu ya. Terus akhirnya tahun 2000 ditindaklanjuti oleh Balai Arkeologi. Dan apa hasilnya? Kenyataannya memang benar Pak, setelah Balai Arkeologi Palembang mengadakan penelitian,
benar sebelum Sriwijaya, menurut beliau mereka para arkeolog dan para ilmuwan, sebelum Sriwijaya ini Pak Legimin, barang ini adanya. Dengan adanya hal itulah saya lebih tertarik lagi Pak untuk mengumpulkan yang lebih banyak gitu. Bahkan Pak, saya dan kawan-kawan itu waktu itu ngumpulkan untuk kepinginnya membuat suatu museum situs gitu ya. Saya mempunyai menulis nama museum situs ini Pak. Ya ini saya juga minta pertimbangan dengan Pak Siswanto waktu itu. Pak saya mau misalnya membuat museum situs itu bisa enggak ya Pak? Nyalahi aturan apa enggak ya? Enggak apa-apa Pak Legimin, karena yang penting barang yang lepas itu dikumpulkan gitu. Terus kemudian setelah beberapa dari arkeolog baik dari Pak Mangin dari luar negeri Pak, karena dari Perancis maupun dari Jakarta, dari Dikbud waktu itu datang, kenyataannya apa? Mereka terus menggali gitu Pak ya. Kami warga sangat terima kasih sekali Pak, apalagi setelah tahu memang sebelum Sriwijaya itu ada kayaknya kepingin lebih terbuka gitu, kalau ada kota besar sebelum Sriwijaya gitu, kota lama ya besar sebelum Sriwijaya gitu. Terus kemudian dengan adanya kedatangan bapak-bapak ini dari arkeolog maupun dari Suaka, kami masyarakat di sini senang sekali karena nomor satu merasa sudah terserap tenaga kerja nomor satu itu Pak ya. Nah keduanya kami berharap masyarakat di sini untuk kedepannya yaitu berharap sekali supaya lebih intensif gitu Pak dibuka Pak ya. Jadi terus kemudian kepingin kami ikut campur tangan dari pemerintah daerah. Nah ini masalahnya apa? Setelah para ahli itu mengatakan bahwa ini nantinya akan membuka suatu kasana ilmu pengetahuan untuk anak-anak didik gitu ya. Jadi ini memang saya berharap sekali, dan khususnya masyarakat juga Pak di sekitar Karangagung ini berharap nantinya bisa terbuka dan bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk anak-anak didik. Iya. Terus harapan Pak Legimin sama pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Muba, kemudian juga kepada Balai Arkeologi atau BP3 Jambi yang mengurusi pelestarian peninggalan purbakala yang ada di sini, itu harapannya apa Pak Legimin? Ya kami berharap ini supaya nanti setelah hasil penelitian itu masyarakat Pak, bukan saya sendiri, memang sangat berharap sekali kerjasama di instansi terkait dan pemerintah daerah itu supaya di sini benar-benar nanti dibuat suatu balai pelestarian gitu Pak ya, dan balai penelitian sekalipun untuk misalnya untuk cabang Palembang gitu Pak ya, itu nanti benar-benar nanti akan didirikan dan menjadi harapan kami ke depan supaya apa? Nanti para ilmuwan dari regional ya, nasional maupun mancanegara itu akan berdatangan ke sini dan membuktikan apa benar ini sebelum Sriwijaya itu ada. Kenyataannya oh iya ada, itu loh Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Legimin. Oke. Saya harapannya semoga masyarakat yang di sini ikut menjaga, kalau ada temuan-temuan ini melaporkan kepada instansi terkait, dan kalau bisa memberi suatu pengertian pada masyarakat bahwa barang-barang seperti ini bukan untuk jual beli, tetapi penting untuk penelitian dan kasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih Pak Legimin. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih.